baru share screen kan, Pak? Iya, iya. Iya, ada. Langsung screen-nya. Ya. Silakan kelompok 8 dimulai lagi. Ayun, Yosnang. Sini, nana sini. Nana sini. Awas ya. Kelompok 8, silakan kelompok 8. Terus pukul anu nak jengkok ke di kantor. Ambil sudah. Pegang sini. Nah, pinter mana? Depan 1, belakang 1. Ya, lanjutkan lagi materinya, Mutia. Oke, silakan pada kelompok 8 kita persilakan. Baiklah, saya akan lanjutkan materi. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengacu untuk meningkatkan kesejahteraan paripurna yaitu yang pertama, kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan jasmani dilakukan dengan upaya untuk meningkatkan derajat sehat dinamis melalui berbagai bentuk olahraga, khususnya olahraga kesehatan yang akan dibahas lebih lanjut dalam makalah ini. Yang kedua, kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dunia dilakukan dengan upaya dan menyadarkan posisi dirinya hubungan dengan beserta seluruh ciptaannya di alam semesta ini, sehingga mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi interaksi yang dapat melestarikan lingkungan dengan sebaik-baiknya disertai percaya diri tinggi dan rendah hati. Yang ketiga, kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dapat juga diperoleh melalui kegiatan olahraga kesehatan yang memang dilakukan secara berkelompok. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, materi yang kedua, kesehatan olahraga. Kesehatan olahraga adalah olahraga untuk memelihara dan untuk meningkatkan derajat kesehatan dinamis, sehingga orang bukan saja sehat di kala diam atau sehat statis, tetapi juga sehat serta mempunyai kemampuan gerak yang dapat mendukung setiap aktivitas dalam kehidupannya sehari-hari atau sehat dinamis yang bersifat rutin maupun untuk keperluan rekreasi dan untuk mengatasi keadaan gawat darurat. Kesehatan olahraga meningkatkan derajat sehat dinamis atau sehat dalam gerak, pasti juga sehat statis, sehat di kala diam, tetapi tidak pasti sebaliknya. Gemar berolahraga dapat mencegah penyakit, hidup sehat dan nikmat. Malas berolahraga dapat mengandung penyakit. Tidak berolahraga hanya menelantarkan diri. Kesibukan, keasikan, dan kehausan dalam kehidupan duniawi sering menyebabkan orang menjadi kurang gerak, disertai stres yang dapat mengandung berbagai penyakit dan infeksi atau penyakit bukan oleh karena infeksi. Di antaranya yang terpenting adalah penyakit jantung, pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan stroke. Hal ini banyak dijumpai pada kelompok usia muda, tua, dan lanjut, khususnya yang tidak melakukan olahraga dan atau tidak menjalankan pola hidup sehat. Olahraga adalah kebutuhan hidup bagi orang yang mau berpikir. Bukan Allah menganiaya manusia, tetapi manusia menganiaya dirinya sendiri. Bila olahraga sudah menjadi kebutuhan, maka mereka akan merasa rugi manakala tidak dapat melakukan olahraga, misalnya karena hujan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rionaldi. Sasaran kesehatan olahraga.
1. Memelihara dan meningkatkan kemampuan gerak yang masih ada. Misalnya, orang yang terikat dengan kursi roda sekalipun harus memelihara dan meningkatkan kemampuan gerak yang masih ada pada semua persendiannya. Serta memelihara fleksibilitas dan kemampuan koordinasi melalui gerakan-gerakan. Sasaran yang kedua, meningkatkan kemampuan otot untuk dapat meningkatkan kemampuan geraknya lebih lanjut. Latihan dilakukan dengan mengisi gerakan-gerakan yang dilakukan dengan cepat dan antagonis, sehingga terjadi tambahan beban yang ditimbulkan oleh adanya gaya kinetik atau gaya sentakan yang harus diatasi. Sasaran yang ketiga, memelihara kemampuan aerobik yang telah memadai atau meningkatkan untuk mencapai kategori sedang. Selanjutnya, intensitas kesehatan olahraga. Intensitas latihan adalah besarnya beban latihan yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Untuk mengetahui suatu intensitas latihan atau pekerjaan adalah dengan mengukur denyut jantungnya. Katz dan McArdie yang dikutip oleh menjelaskan intensitas latihan adalah diukur dengan cara menghitung denyut jantung atau nadi dengan rumus denyut maksimum atau DNM sama dengan 220 dalam umur atau tahun. Jadi seseorang yang berumur 20 tahun, DNM-nya 220 dikurang umurnya 20 tahun sama dengan 200. Yang kedua, takaran intensitas latihan. Untuk olahraga prestasi antara 80% sampai 90% dari DNM. Jadi bagi atlet yang berumur 20 tahun tersebut, takaran intensitas yang harus dicapainya dalam latihan adalah 80% sampai 90% dari 200% sama dengan 160 sampai dengan 180 denyut nadi atau per menit. Untuk olahraga kesehatan antara 70% sampai 85% dari DNM. Jadi untuk orang yang berumur 40 tahun yang berolahraga menjaga kesehatan dan kondisi fisik, takaran latihannya sebaiknya adalah 70% sampai 85%. Sama dikali 220 sama dengan 40, sama dengan 126 sampai dengan 153 denyut nadi per menit. Angka-angka 160 sampai dengan 180 denyut nadi per menit dan 126 sampai dengan 153 denyut nadi per menit menunjukkan bahwa atlet yang berumur 20 tahun dan orang yang berumur 40 tahun tersebut dilatih dengan training sensitif zone atau secara singkat biasanya disebut training zone. Untuk olahraga prestasi waktunya 45 sampai 120 menit. Untuk olahraga kesehatan waktunya 20 sampai 30 menit. Baiklah, akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Yang selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Hayatun Nufus. Kepada Hayatun Nufus dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan hasil dari kelompok kami, yaitu
Menurut Konsep Kesehatan Organisasi Dunia atau WHO mengemukakan bahwa sehat adalah kesejahteraan yang Tapi gimana? Nah, tahu kayak sama kali dong. Tahu siapa Mama? Moderator, silakan ambil alihnya moderator, langsung bacakan maaf kesimpulannya. jaringannya. Ya, aku lagi belajar loh. Kesimpulannya adalah menurut konsep sehat Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang mengemukakan bahwa sehat adalah kesejahteraan jasmani, sejahtera rohani dan sosial, bukan hanya batas dari penyakit, cacat maupun kelemahan. Konsep tersebut dinamakan sehat paripurna atau sehat seutuhnya. Olahraga kesehatan adalah olahraga yang memelihara dan atau untuk meningkatkan derajat kesehatan dinamis, sehingga orang bukan saja sehat di kala diam atau sehat statis, tetapi juga sehat serta mempunyai kemampuan gerak yang dapat mendukung setiap aktivitas dalam kehidupannya sehari-hari atau sehat dinamis, yang bersifat rutin maupun untuk keperluan rekreasi untuk dan atau mengatasi keadaan gawat darurat. Konsep olahraga kesehatan adalah padat gerak, bebas stres, singkat, cukup 10-30 menit tanpa henti, adekuat, massal, mudah, murah dan meriah, bermanfaat dan aman. Sekian dari hasil diskusi kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Mutiara ingin bertanya. Lah, Atika ingin bertanya. Mutiara Merani. Silakan Atika, Kiki. Putri. Lagi Mutiara Merani. Atika. Putri ingin bertanya. Tunggu Mutiara Merani Kiki. Mutiara, untuk di ini kita buka dulu sih, cuma 3 pertanyaan ya. Nanti kita lanjutkan di media yang lain untuk pertanyaan berikutnya. Silakan yang bertanya, silakan kamu batasi aja, moderator. Bella Kartika, Kiki. Ya, Pak. Kita Angel. Mutiara Merani Kiki. Kita Angel. Putri. Atika dong. Kepada Bella, Fitri apa tadi. pertanyaannya? Baik, saya Bella Kartika BR Lubis. Dari kelompok 6 ingin bertanya. Coba jelaskan. Mengapa olahraga malam tidak baik bagi kesehatan tubuh manusia. Terima kasih. Angel, Ki. Terima kasih kembali. Mutiara Merani Kiki. Putri Kiki. Dora Kiki. Pilih aja, Pak. Pilih aja 2 lagi. Iya, Pak. Silakan yang lain langsung mencari jawabannya ya. Yang lain langsung cari jawabannya ya. Yang kedua, Berarti yang lain membantu menjawab ini, Pak. Ya, Wahyu. Kamu cari jawabannya Wahyu ya. Iya, Jawaban yang tepat, padat dan singkat dan akurat, Wahyu. Pak. Iya, Pak. lalu kita apa pertanyaannya? Baiklah, saya ingin bertanya, apakah olahraga kesehatan bisa dilakukan untuk terapi? Terima kasih. Oke, olahraga kesehatan apakah bisa dilakukan untuk terapi kesehatan ya? Misalnya subuh-subuh tuh banyak yang tua-tua itu dia duduk di tempat yang panas kan, matahari pagi dan terapi di mereka gitu. Ya, oke, satu lagi pertanyaan. Atika. Siapa lagi? Atika. Mutiara Merani. Mutiara Merani.
Pilih yang paling bersemangat apa? Pilih yang paling semangat atau yang sering senyum? Pilih yang senyum. Oke, Pak. Nah, yang senyum. Mutiara Pilih. Mairani Kiki. Kalian cemberut jangan dipilih moderator. Atika lah. Nah, itu kan enak kan. Jadi kan kalau kalian senyum kan semangat jadi moderatornya kan gitu. Atika. Lagi Ki. Atika, apa pertanyaannya? Ayo cepat-cepat moderator, tentukan saja. Apa pertanyaannya, Atika? Saya ingin bertanya kepada kelompok 8, apa yang dimaksud aspek rohaniah? Apa yang dimaksud? Aspek rohaniah. Aspek rohaniah. Nah, ya. Bagus itu penyanyi yang dari siapa yang bertanya ini? Atika, Pak. Atika. Aspek rohaniah dalam olahraga ya. Itu, Tika. Iya, Pak. Ya. Oke, silakan yang lain juga mencari jawabannya, nanti membantu menjawab. Sembari kelompok juga mencari jawabannya. Ya. Intinya olahraga itu, sembari kelompok mencari jawabannya, kita terangkan sedikit. Olahraga kesehatan. Semua olahraga itu dapat bermanfaat untuk kesehatan kita. Menjaga daya tahan tubuh kita, menjaga jantung kita. Kemudian olahraga juga dapat meningkatkan metabolisme tubuh kita. Orang yang rajin berolahraga biasanya rajin pula makan gitu. Tapi nggak olahraga makan terus, nah itu yang salah kan gitu. Ya. Seperti yang dijelaskan oleh kelompok tadi. Yang dijelaskan oleh kelompok tadi, ini yang di apa? Olahraga yang dianjurkan untuk keperluan kesehatan adalah aktivitas gerak raga dengan intensitas yang setingkat di atas intensitas gerak raga yang biasa dilakukan untuk keperluan melaksanakan tugas kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu olahraga mempunyai dosis olahraga yang masing-masing ya. Olahraga yang sehat itu adalah olahraga yang tidak berlebihan, Contoh, Anda terlalu berlebihan jogging di stadion UIR misalnya kan, itu nanti akan mengakibatkan kelebihan juga otot Anda gitu. Bisa juga nanti cedera otot, robek otot Anda kalau kita kelebihan berolahraga. Jadi olahraga itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampunya jogging itu hanya 15 menit, ya kita jogging 15 menit, jangan dipaksakan untuk 30 menit, ya. Karena olahraga itu ada continuous-nya, ada berkelanjutannya. Contoh, misalnya sekarang Anda mengurangi berat badan dan Anda berolahraga jogging, ya. Pada minggu ini Anda akan berolahraga misalnya 3 kali seminggu. Setiap sore, hari Senin, hari Rabu, hari Sabtu Anda berolahraga. Hari Senin pagi misalnya Anda jogging 15 menit, kemudian jalan 15 menit. Ya. Nah, 2 hari setelah itu Anda nanti jogging lagi 15 menit dan jalan 15 menit. Setelah itu Anda 2 hari setelah itu Anda nanti jogging 20 menit dan jalan 15 menit. Jadi ada peningkatan olahraga itu. Ada peningkatan olahraga yang biasa kita jogging 15 menit, untuk 4 hari berikutnya kita jogging 20 menit. Untuk berikutnya kita jogging 30 menit. Untuk berikutnya kita jogging 40 menit. Sehingga dengan seperti itu akan terjadi kebiasaan Anda berolahraga. Ada peningkatan intensitas latihan Anda. Tapi kalau hari ini Anda latih 15 menit, besok 15 menit, besok 15 menit, jadi 15 menit latihan itu itulah tingkat dasar Anda untuk olahraga. Kalau Anda pengen beban lebih, Anda tambah bebannya itu. Tambah beban jadi jogging 20 menit, tambah beban menjadi jogging 30 menit, ada peningkatan itu. Tapi harus
menyesuaikan dengan hari-hari berikutnya. Tidak bisa Anda paksakan, misalnya Anda jarang berolahraga, pun Anda nanti hari ini Anda langsung jogging 1 jam. Tidak bisa seperti itu. Ya, nanti kaget semua sistem yang ada dalam tubuh Anda. Ya, kaget semua sistem dalam tubuh Anda. Pertama kita akan ngos-ngosan, akan dehidrasi, kemudian perut kita terkadang akan sakit. Ya, perlu penyusuan dalam olahraga. Seperti misalnya si Wahyu dia melatih pencak silat, ya, melatih pencak silat. Yang biasa dia melatih dan dia juga ikut bertarung di sana. Dalam 1 jam dia latihan setiap sore itu. Dalam 1 jam itu ada latihan intinya, ada latihan pemanasannya, ada cooling down-nya. Nah, di sana juga ada program-program latihan itu. Mungkin Wahyu lebih paham akan hal itu karena dia juga melatih silat ya. Nah, jadi ada penyusun olahraga itu. Dan bagaimana cara mengukur tadi? Tadi kelompok telah menjelaskan mengenai intensitas ya, intensitas denyut tadi. Ada intensitas denyut nadi sebagai atlet, ada intensitas denyut nadi kita sebagai orang biasa saja, ada intensitas denyut nadi kita yang berjalan yang kegiatan sehari-hari. Ada jelaskan tadi oleh kelompok 120 per menit, ya ada yang 140 per menit. Kalau udah 140 menit ke atas itu udah tingkatan atlet. Jadi kita awalnya kita cek nadi kita, misalnya biasanya misalnya 77 per menit. Setelah kita beraktivitas berolahraga, ya bisa berolahraga kita 30 menit, nanti kita cek lagi, maka nanti akan meningkat. Akan terjadi 130 menit per menit. Apalagi kalau kita melakukan olahraga yang intensitasnya tinggi, maka akan semakin kencang denyut nadi kita, maka itu nanti akan timbul ke tingkat kita maksimal dalam berolahraga. Di mana kita mencek denyut nadi? Bisa di sini, bisa di tangan ya. Nah, dengan itu cara mengukurnya. Namun olahraga juga bisa dikatakan tidak sehat apabila berlebihan. Dalam tahun-tahun ini di olahraga tenis lapangan saja misalnya ya, Bapak yang aktif di tenis lapangan di Indonesia ini mendengarkan informasi tenis di seluruh Indonesia bahwa ada pemain tenis itu dia sudah main 3 set ya, sudah main 3 set. Kemudian dia tubuhnya nggak mampu lagi, tapi dipaksakan berolahraga. Sehingga apa? Sehingga dia akan terjadi kelebihan berolahraga. Dengan kelebihan olahraga itu, sedangkan sistem tubuhnya itu tidak bisa menerima rangsangan dari luar lagi. Akhirnya apa? Terjadi sakit jantung ya, langsung gagal jantung waktu itu, ya gagal nafas, sehingga langsung tergeletak di lapangan dan meninggal, sampai ke rumah sakit meninggal. Jadi olahraga itu tidak bisa dilakukan secara berlebihan. Jangan lakukan berlebihan kalau kita tidak biasa. Ya walau misalnya Wahyu dia tidak membiasakan latihan kepada anak-anak, tapi kita paksakan anak-anak latihan itu tidak dianjurkan. Oke, kepada kelompok silakan menjawab pertanyaan dari nanti waktu kita akan habis ya. Itu sedikit tambahan dari Bapak ya. Baik Pak, pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Hayatun Nufus. Aman Nufus aman sinyalnya ya. Silakan Nufus. Sebentar Pak, saya tanyakan dulu kepada dia. Baiklah, karena jaringan Hayatun Nufus bermasalah, saya akan menjawabnya. Ya, silakan. Pada malam membutuhkan asupan oksigen yang lebih tinggi ketimbang pada hari ini. Hal itu disebabkan kandungan oksigen yang menipis di malam hari, memaksakan tubuh untuk
memaksakan tubuh untuk dengan berolahraga yang berat di malam hari dapat membuat sesak nafas dan aliran oksigen ke seluruh tubuh terganggu. Oke, silakan yang mau menambahkan tunjuk aja moderator. Mau menambahkan silakan. Engla, Kiki. Oke, Engla silakan Engla. Baiklah, saya Engla Gusapiana akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Bella. Olahraga malam tidak baik bagi tubuh karena yang pertama, berkurangnya daya tahan tubuh. Biasanya olahraga akan meningkatkan daya tahan tubuh, tetapi olahraga malam malah sebaliknya. Olahraga malam akan membuat dampak buruk bagi tubuh. Karena pada olahraga malam kita sudah melakukan aktivitas di pagi dan siang hari. Oleh karena itu, pada olahraga malam kita akan kelelahan jika melakukan olahraga malam. Yang kedua adalah gampang sesak napas. Udara malam mengandung oksigen yang lebih sedikit dan pada saat malam tumbuhan atau tanaman akan menghasilkan karbon dioksida atau racun bagi tubuh. Sedangkan di pagi hari tumbuhan atau tanaman akan menghasilkan oksigen, sehingga pada malam hari tidak baik melakukan olahraga pada malam hari. Yang ketiga adalah sulit tidur, karena telah terlalu banyak aktivitas atau kelelahan di pagi hari atau siang hari karena aktivitas sehari-hari, maka akan membuat kita sulit tidur jika melakukan olahraga malam karena kelelahan ataupun mungkin pegal-pegal atau sakit, maka kita akan sulit untuk tidur. Sekian jawaban dari saya. Ya, mantap sekali ya tambahan dari Engla ya. Olahraga malam itu memang sedikit kurang baik. Memang sangat bagus olahraga tuh pagi ya, pagi. Kenapa? Karena pagi itu kita belum beraktivitas banyak, kemudian matahari pagi itu sangat bagus sekali untuk tubuh kita ya, sangat bagus sekali untuk tubuh kita, apalagi dalam menjaga imunitas tubuh kita. Namun kalau kita nggak bisa olahraga pagi, misalnya sibuk, kita olahraga sore gitu. Kalau kita nggak juga bisa olahraga sore, ya mau nggak mau kita harus olahraga malam ya. Inti itu secara terpaksa kita lakukan berolahraga. Seperti yang Bapak lakukan. Bapak setiap Selasa malam dan Jumat malam itu selalu bermain tenis. Karena Bapak siang itu lumayan sibuk pekerjaan dan Bapak harus isi hari itu dengan berolahraga. Kalau Bapak tidak berolahraga, maka makin subur lah badan Bapak. Makin kurang sehat lah Bapak kan gitu. Nah, jadi makanya Bapak harus berolahraga terus. Olahraga malam ya. Olahraga malam di lapangan tenis ya, bukan di rumah ya. Di lapangan tenis Bapak berolahraga malam. Tapi yang sangat baik itu adalah pagi hari ya, pagi hari. Ya langsung aja perjawaban yang kedua karena waktu kita 10 menit lagi nih. Silakan Rio Naldi, kamu menjawab. Baiklah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lukita. Pertanyaannya, apakah olahraga kesehatan dapat digunakan untuk terapi? Jawabannya, dapat. Salah satu contoh olahraga kesehatan yang digunakan sebagai terapi seperti renang atau biasa disebut hidroterapi atau olahraga atau terapi air. Salah satu penyakit yang dapat disembuhkan oleh olahraga, oleh hidroterapi seperti salah satunya obesitas. Yang kedua nyeri sendi. Yang ketiga kardiovaskular atau yang biasa disebut karena kekurangan gerak. Yang keempat
bagus untuk ibu hamil. Yang kelima, asma. Yang keenam, masalah psikis atau stres. Iya. Baiklah, terima kasih. Oke, mantap sekali Rionaldi Sembiring ya. Ada yang mau menambahkan? Silakan menambahkan. Ayo Wahyu, silakan Wahyu. Kalau menurut saya olahraga itu tuh menimbulkan efek kesehatan bagi yang melakukan olahraga tersebut. Akan tetapi tidak dengan olahraga yang keras. Olahraga terapi itu biasanya digunakan atau dilakukan seperti berjemur atau olahraga yang ringan seperti yoga dan olahraga jalan santai itu bisa menjadikan subterapi bagi yang melakukannya. Karena di dalam olahraga santai tersebut denyut nadi tidak terlalu kencang, akan tetapi pemompaannya bisa memperlancar peredaran tubuh atau peredaran darah di dalam tubuh, sehingga yang melakukannya tersebut pun akan menjadi lebih sehat daripada orang yang hanya makan tetapi tidak mau berolahraga atau obesitas. Jadi intinya olahraga itu bisa menjadi terapi asalkan tidak dengan olahraga yang sangat berat, tetapi dengan olahraga yang santai tapi rutin. Maka segala penyakit insya Allah akan sembuh, Pak. Pak, nggak dengar Pak, Bapak mute suaranya Pak. Sangat bagus sekali ya jawaban dari Rio sama Wahyu. Ada beberapa olahraga yang tujuannya untuk terapi. Tadi Rio Naldi pun juga menjelaskan tentang ibu hamil ya. Kalau nanti kalian yang cewek-cewek ini hamil ini nanti kalian sudah 7 bulan itu kalian harus olahraga tuh, lari jalan pagi ya. Supaya apa? Supaya nanti anak kalian nanti kepala itu turun ke bawah. Kalau kepalanya di atas atau kepalanya melintang atau badan melintang, nanti kalian bisa beroperasi ya. Kalau Pak sarankan kamu jangan operasi ya, tapi kamu harus lahiran normal sebagusnya ya gitu. Nah, itu salah satu terapi untuk ibu hamil yang dijelaskan oleh Rionaldi tadi. Kemudian olahraga renang ya. Atlet yang cedera kakinya, mungkin Wahyu juga tahu ya, atlet misalnya engkelnya cedera, itu nanti bisa disembuhkan setelah dia dipijit, setelah dia diterapi secara meses, nanti dia akan untuk pemulihan tubuhnya seperti biasa lagi, dia akan berenang. Supaya apa? Supaya letak dari tulangnya itu, letak dari ototnya itu kembali ke posisi semula. Begitu juga seseorang yang misalnya pernah Bapak baca salah satu penderita penyakit saraf terjepit di punggung itu bisa diobati dengan terapi rutin berenang. Mungkin kalian juga bisa baca di Google maupun juga keluarga Anda yang pernah sakit dan dia berolahraga dengan rutin ya. Maka itu kan sebagai terapi untuk dia untuk mengembalikan posisi rangkanya, posisi tubuhnya, posisi semula. Kemudian orang yang gejala stroke ringan atau stroke berat dengan berjalan di pagi hari di pantai, di keliling komplek itu akan berpengaruh terhadap gerakan-gerakan orang yang kena stroke itu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Waktu kita hampir habis nih, ayo lanjut pertanyaan ketiga. Moderator, silakan langsung jawab moderator. Apa yang dimaksud dengan aspek rohani? Semua jenis kebutuhan manusia yang berhubungan dengan masalah kejiwaan. Contohnya kebutuhan untuk beribadah, kebutuhan untuk hiburan, dan kebutuhan untuk rekreasi. Ya, jadi ada jasmani, ada rohani. Mungkin kalian sering mendengar ya rohani. Ada yang menambahkan? Silakan. Mau menambahkan? Silakan. Mutiara, Pak. Oke, silakan Mutiara. Silakan tambahkan Mutiara. Baiklah, kesehatan rohani dalam olahraga itu bisa disebut dengan kesehatan mental, berkaitan dengan sikap, kepribadian, perkembangan
bahkan kemampuan akademik. Hal ini berhubungan dengan kemampuan diri dalam menghadapi stres. Ciri-cirinya itu pertama itu emosinya stabil, kedua ceria dan percaya diri, ketiga mudah bergaul, keempat mudah belajar, dan 5 cukup dalam beristirahat. Terima kasih. Ya, mantap sekali tambahan dari Bu Tiara ya. Ada lagi yang mau menambahkan lagi? Silakan. Ada lagi yang mau menambahkan aspek rohaniah? Saya, Pak. Siapa itu? Asih, Pak. Yang cewek siapa? Yang cewek siapa? Asih, Pak Asih. Asih, silakan Asih. Saya akan menambahkan penambahan dari Mutiara tadi tentang rohani. Saya akan menambahkan tentang ada juga kebutuhan rohani. Dalam kebutuhan rohani itu ada beberapa contoh, yaitu kebutuhan beribadah, berkreasi atau liburan disebut Mutiara tadi. Lalu kebutuhan untuk bersosialisasi dengan manusia lain dalam tatanan kehidupan masyarakat. Lalu kebutuhan dalam melakukan kegiatan berkesenian, lalu juga menikmati karya-karya kesenian yang lainnya. Nah, intinya rohaniah itu kesehatan jiwa kita ya. Jiwa kita dalam beribadah ya, tenang, tidak stres, tidak problem aja yang dipikirkan. Kan ada manusia itu kan, setiap hari masalahnya dipikir. Ya, senang orang masalah juga ya. Punya teman orang masalah juga ya. Di kampus orang masalah juga. Makan enak orang lain masalah juga. Nah, kalau kamu udah seperti itu, masalah dalam pikiran kamu berarti rohani kamu sudah sedikit berkurang itu. Nah, jadi bagaimana kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi pikiran kita dengan tidak stres. Ya, di saat berlibur kita libur, kita nikmati hari-hari kita ini seperti air yang mengalir ya. Nikmati oksigen yang diberikan Allah itu. Kita hidup udara itu, aduh luar biasa senangnya. Kita lihat langit yang biru pada saat sekarang ini, duh indah sekali ya. Rohani kita tuh bahagia gitu. Tapi kalau ada yang tidak bisa melihat pohon, melihat langit lagi, itu tidak bilang bahagia, berarti itu rusak rohaniah. Nah, itulah bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah yang sedikit mengenai rohaniah. Olahraga akan hal itu ya. Dengan kita berolahraga, kita kadang merasa senang, merasa bahagia. Pergi kita olahraga, ketemu teman-teman yang sama-sama profesi suka berolahraga, itu kan senang. Pergi jogging kita berdua sama teman kita dan kita menikmati itu dengan baik, itu akan bahagia sekali ya. Dengan menikmati secara positif ya, menikmati secara positif dengan menikmati secara negatif gitu ya gitu. Misalnya Anda jogging nanti ke Gor Riau itu bersama teman kalian ya, Anda nikmati udara itu ya. Anda bisa menikmati minum ya. Ketika Anda haus, Anda minum dengan